Makanya kita inginnya kan gini Pak ya, kalau kita ibaratnya koperasi ini ingin jahat dari awal, kalau hanya untuk persetujuan kan nggak harus mengumpulkan masyarakat, selesai Pak, ya kan? Nah, inilah salah satunya Pak, makanya kita nanti buat berita acara. Kenapa kita minta beberapa unsur masyarakat? Yang pertama unsur perempuan, kita minta apa aspirasi dari unsur perempuan ketika pabrik ini berdiri. Kita minta dari tokoh adat, apa aspirasi dari masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelurahan, sampai tokoh agama. Kalau ada malah tokoh pendidikan kesehatan itu lebih bagus, dan Pak Babin Kamtibnas pun alhamdulillah hadir juga kan. Nah jadi rentetannya banyak nih Pak, makanya kita tidak mau dalam artian kita hanya ngasih janji manis, janji surga. Tidak, kita buat berita acara langsung Bu, nanti kita print, kita tekin sama. Kita tinggal di kelurahan, ketika pabrik ini berdiri, yang Bapak sampaikan masyarakatnya rontok, CSR aja nggak dikasih, bisa Bapak tuntut Pak, suatu mungkin ketika masih Bapak menjabat, kasarnya gitu. Jadi inilah FS kita susun, itulah dokumen yang sesungguhnya Bapak untuk kesiapan pabrik ini berdiri gitu. Jadi kita juga nggak main-main gitu Bapak, makanya kita tanya, kita setuju nggak masyarakat dari perwakilan 20 nih, berapa persen yang setuju pabrik? Cuma 80 contoh. Apakah 100% yang setuju? Nah, nanti ada lagi timbul pertanyaan selanjutnya, ketika setuju apa dukungannya Bapak? Nah, ketika kita ada di CSR 2,5%, itu ada CSR untuk kemana? Ke pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, keagamaan, sosial, sampai ke kelembagaan. Contoh di apa Pak? Yang apa? Si Jangkung ya? CSR-nya minta apa? Minta rumah adat. Nah, kita catat Pak di sini. Nah, sampai sedetail itu Pak kita. Makanya kalau mohon maaf Pak, kalau hanya minta bantuan untuk 17 Agustus, untuk lomba segala macam, pasti sudah kita catat tanpa kita tanya ke bapak-bapak. Makanya kehadiran kami Bapak jauh-jauh nih, kita apa sih yang spesifik yang menjadi potensi ekonomi yang dan akan kita bantu ketika pabrik ini berdiri Pak. Tujuannya ya pasti untuk kan kesejahteraan masyarakat. Ya kalau kita bangun pabrik tujuannya untuk ribut, ya pasti dari awal sudah tidak layak kita untuk membangun pabrik gitu Bapak. Nah, makanya kita minta dari tokoh adat, apa ibaratnya adat istiadat setempat, kearifan lokal ketika kita mau bangun pabrik apa segala macam. Nah, jangan-jangan nanti kita mau bangun pabrik tanpa silaturahmi ke tokoh adat, pelanggaran adat, dana sudah ada tidak bisa terbangun, kan jadi masalah tuh Pak. Nah, makanya kita ingin bapak-bapak semua, keterwakilan ada, difasilitasi oleh pemerintah kelurahan, apa mungkin yang jadi unek-unek bapak semua, dan apa yang menjadi harapan ketika pabrik ini berdiri, kita catat, kita tanda tangani bersama dari pihak masyarakat. Nanti kita tinggal tetap satu di kelurahan. Nah, kelurahan lah mungkin yang memperbanyak ke RT RW gitu Pak, yang aslinya kita tinggal satu. Makanya Mas Yasin kita perbantukan untuk mencatat, nanti kita minta bantu untuk di kantor lurah, langsung kita tekan gitu Bapak. Nah, makanya salah satu dukungan itu termasuk tenaga kerja Pak sebenarnya. Akan ada pertanyaan di situ Pak. Tentu tenaga kerja yang bagaimana? Ya kalau pabrik tentu Pak yang untuk setara asisten, ya tentu pendidikannya kan kalau di pabrik tidak mungkin sarjana ekonomi kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita operator pabrik atau sarjana hukum kan tidak masuk. Nah, tentu kan sesuai kualifikasi. Kalau hukum tentu di bagian legal dan di bagian CSR. Tentu kan ada rekrutmen. Apakah semuanya kelurahannya rooftop? Ya kan tentu tidak Pak. Kita bersaing, contoh kita ada berapa sampel Pak? 8 sampel kelurahan ya. Nah, kemungkinan dari 8 sampel kelurahan, mungkin persentasenya kelurahan ini sekian, kelurahan ini sekian. Nah, tentu kita seleksi kan Bapak Ibu. Nah, kan mekanisme itu juga terjadi. Kemudian ini gambaran memang sudah menyangkut pertanyaan, tapi gambaran Bapak Ibu, dan pabrik yang akan dibangun itu harus berizinan namanya perusahaan. Bukan pabriknya bukan nama koperasi, bukan Bapak. Jadi kita dari koperasi itu mendirikan perusahaan, tentu ada manajemen profesional di situ. Nah, cuman saham terbesarnya koperasi. Ketika kekurangan dana, contoh Bapak ada modal, saya ada modal nih 5 miliar. Kalau dihitung saham berapa persen? Gitu kan Pak Wandi kan? Nah, ketika pembagian dividen Bapak dapat. Nah, jadi itu sampai ke situ nanti Bapak. Nah, mungkin kedepannya perlu juga nih Pak dari koperasinya yang sosialisasi, dan harus Bapak dan Ibu menjadi anggota koperasi, kalau enggak rugi sekali gitu kan. Nah, kebutuhan dananya itu kan daripada minjam ke bank, contoh kurangnya berapa? Dari untuk biaya operasional, itu kan pembangunan pabrik itu Pak 130. Sedangkan untuk 3 bulan pertama kan harus ada biaya operasional nih.
Kalau dari bapak ibu nggak ada kan, otomatis kan kita minjam bank untuk operasional. Tapi kalau dari masyarakat, contoh dari kelompok Maya Sofa ada 10%, dari Nyarungkop ada 20% penyandang modal. Ketika rapat tahunan tinggal bagi-bagi pak. Itu satu. Yang kedua, isi rapat tahunan dan rapat koperasi kan termasuk pemilihan ketua dan ada badan pengawas. Itu satu. Yang kedua, perlu garis bawah dan catatan, dana ini dana pemerintah pak. Jadi tidak bisa seenaknya mengelola. Semua harus transparan, diaudit. Jadi itu. Jadi di sini tim kejaksaan Sekopindo sebagai BPK itu main juga pak. Jadi tidak bisa apa ya, mungkin kalau yang bapak bilang koperasi yang hancur segala macam kan mungkin hanya koperasi di internal tingkat kelurahan segala macam. Nah, tapi kalau ketika koperasi mengelola dana negara ya 130 miliar loh pak, nggak sedikit kan. Nah itu tetap diawasi mulai dari BPK terus kejaksaan itu untuk memeriksa dana tersebut loh. Makanya kita turun ke lapangan, kita survei harga pasar, harga material segala macam kan kita survei pak. Termasuk kita minta data ke Pemda. Contoh bangunan, kalau gedung berapa meter persegi sampai sedetail itu sebenarnya bapak. Cuman tugas saya kan ke bagian masyarakat. Itu tugas dari teknik sipil dan Mas Yasin ini sebenarnya backgroundnya arsitek gitu. Jadi mungkin biar bapak nih apa Pak Wandi ya agak mengenai tujuannya pembangunan pabrik ini kurang lebihnya seperti itu bapak. Nah jadi kalau tugas saya dialog dengan masyarakat, apa bapak ibu aspirasinya kita catat, kita printkan berita acara untuk hari ini di desa Nyarungkop, kelurahan Nyarungkop. Nanti kita saksikan bersama, kita tinggal apa yang kita catat. Nah, jadi semua tercatat pak, termasuk tenaga kerja kita tercatat, termasuk CSR. Dan saya harap mungkin kedepannya Pak Wandi PR nih untuk bapak-bapak ini menjadi, bapak dan ibu menjadi anggota koperasi, terutama apalagi yang punya kebun sawit. Cukup jelas Pak? Apa ada lagi yang masih ngambang sebelum masuk ke pertanyaan? Jadi saya nambahkan hanya pengurus koperasi Pak ya. Jadi kita ini belum 2 tahun Pak. Koperasi kita ini belum 2 tahun. Jadi di akhir pertama dibentuk tuh ketuanya Pak Widaryanto, mungkin kenal ya, dulu pensiunan di Kabin Peternakan. Nah itu sekretarisnya Pak Dupri, yang mungkin tanggapan pensiun PNS ya, Bulu Kuala. Nah terus bendaranya Alfonsus Suartanto di Peternakan, belum pensiun ya. Itu pengurus yang terdaftar di Kemenkumham ya, kan itu kan di notaris itu. Badan pengawasnya itu 5, memang harus ganjil, itu aturan. Jadi ketua badan pengawasnya Pak Hermanto Sider, saya anggota, Pak Kincar Bangun anggota, Pak Libertus, kenal ya, yang sekarang asisten berapa itu ya, staf ahli ya, mungkin beliau 2 bulan lagi pensiun. Itu badan pengawas satu lagi Pak Jimaryadi, harus ganjil ya. Ini terdaftar di notaris. Nah, dalam perjalanan ini kemarin, karena kami Pak Agus Daryanto itu ada kegiatan di Jawa 5 bulan Pak. Jadi kami kan nggak bisa, diperlukan tenaganya kan nggak bisa. Akhirnya kami mengadakan RAT, ketuanya FD itu sebelumnya sekretaris saya Pak. Jadi ketua, akhirnya yang Andri wakil jadi sekretaris. Itu gambaran orang-orangnya Pak ya. Itu yang terdaftar di notaris, yang 8 orang itu. Hanya itu aja Pak tambahan saya. Mungkin yang itu ya. Hanya saya ini udah agak bukan lanjut lagi, udah senja. Senior. Sesepuh. Tapi saya masih muda kalau buat kenari. Tahu nggak kenari? Di sini ada kenari, buahnya putih. Kalau udah tua hitam. Kalau saya ini seperti kenari masih putih. Belum dipanen. Jadi sekian tambahan dari saya, karena kita mau berikan pabrik ini kan punya lokasi, punya jalan, terutama kalau masalah keamanan sih saya rasa aman, tapi tidak 100, sekitar 70-an aman. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, saya menjawab masalah calon lokasi Pak.
Jadi tugas kami pada saat mengusulkan dokumen Pak. Jadi saya sepintas saja Pak. Ini perjalanan panjang Pak. Jadi kami walaupun kami punya syariat, tapi kami lebih efektif obrolan warung kopi Pak. Bukannya. Kadang di warung kopi sana warung undang gini kumpul. Jadi kami berangkat itu pertama 17 Mei. Mungkin Bapak pernah dengar di TV aksi keprihatinan petani sawit tanggal 17 Mei Pak ya. Saya yang ke istana. Ketua DPD wajib berangkat biaya sendiri. Itu perintahnya dadakan. Nah, yang di Singkawang ada perwakilan. Ketua itu wajib berangkat Pak. Makanya saya waktu di istana kemarin, yang jaga kan mudah-mudahan polisinya. Saya sambil gurau. Anak kuning ngamankan orang demo di Singkawang. Aku bapaknya diamankan polisi. Foto dulu bang, selfie lah dengan polisi. Ku kirim anakku ngakak anakku Pak. Bapaknya demo sana diamankan polisi. Anak di sini ngamankan orang demo. Anakku polisi Pak. 3. Jadi itu minta ya. Panjang perjalanannya Pak. Nah, terus yang berikutnya tanggal 1 kami menghadap wali kota. Saya terima kasih Bang Agus Pareng. Kami mentok audiensi. Udah putus asa Pak, mau ngadep wali kota. Saya bilang, Pak Agus, aku minta tolong. Aku udah pusing mau ngadep wali kota. Jadwalnya padat. Bisa kami ngadap, dapat rekomendasi. Berkasnya lumayan tebal Mas. Berangkat kami ke Dirjen Gun. Waktu itu diminta persyaratan Pak. Harus bawa pakaian adat. Saya dengan ketua operasi. Aku pusing gimana? Aku lihat Hendrikus profilnya itu pakaian adat. Itu pinjam. Makanya foto saya pakai pakaian adat Dayak. Sombongnya itu pinjamnya Hendrikus. Namun saya terpikir dan tersirat karena ada namanya beasiswa. Itu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili nih Ibu kaum wanita. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat dari PPK, dari Arkasindo, Asosiasi. Pak Lurah, Kelurahan Jangkok, Pak Badin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, para RT yang saya hormati, selamat sore semuanya. Tadi sudah dipertanyakan setuju atau tidak setuju. Nah, jadi karena tadi dari Bapak Egidius sudah mengatakan setuju. Kalau kami tidak mengatakan setuju, sudah itu ya, karena komandan sudah mengatakan setuju. Dalam arti kata, setuju dalam arti kata. Nah, kalau saya lihat di sini, tidak semua RT datang. Walaupun semuanya tidak. Non formal nanti, nah kita bisa minta apapun bentuknya, karena kan kita belum tahu, mungkin ke depan ada program tertentu yang kita perlu. Kalau saya simpulkan pelatihan dan pengembangan UMKM boleh nggak Pak? Karena di situ kan udah ada batik, nanti apa bengkel. Ini butuh yang seperti Bapak sampaikan tadi, rumah adat itu sangat dibutuhkan karena kita bicara kearifan lokal, tentu ada pertemuan-pertemuan yang akan setiap saat kita selenggarakan di daerah kami. Kami tidak punya tempat seperti rumah adat, parahuman. Jadi itu tolong nanti dari pihak perusahaan bisa membantu masyarakat. Di masjid-masjid, ada pemuda masjid dan sebagainya, itu ya kita bantu, dan pada saat tertentu kita kerja bersama. Jadi antara orang muda Katolik dengan pemuda masjid dengan yang dari Konghucu, kita bekerja bersama. Di situ kita tunjukkan kebersamaan kita untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di antara pemuda, di antar pemuda antar agama. Kan yang ada OMK itu kan pemuda intern kan, antar mereka saja. Nah sekarang bantu pengembangan ke seluruh agama, lalu nanti pada suatu saat kita adakan pertemuan, misalnya pada saat tertentu dari pihak perusahaan menyediakan cat, kemudian seluruh
pemuda baik dari agama apapun mengecat misalnya catnya infrastruktur dari RT 12 usulannya nggak tahu mau bangun di mana, di sini atau di tempat lain. Ya, tidak apa-apa, kita usulkan Pak ya. Boleh. Terima kasih. Ya, siswa, bus atau transportasi sekolah, pembinaan dan pendidikan non formal atau pelatihan. Dari aspek kesehatan ada gedung posyandu dan pengobatan lansia dari Buddha. Aspek ekonomi produktif, pelatihan dan pengembangan UMKM dan kampung batik. Aspek infrastruktur ada perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani dan aula pertemuan dan drainase. Aspek sosial keagamaan, sosialnya itu jamban masyarakat sebanyak 175 rumah, pembinaan remaja antar agama. Aspek kelembagaan ada tadi dari Ibu, kelembagaan petani padi, bantuan berupa sarana produksi dan pembinaan kelembagaan Ibu ya. Terus pembinaan kelompok wanita tani dan gedung pertemuan adat. Apalagi Bu? Aula juga sudah Bu. Aula dan ini. Kesehatan, gedung posyandu dan pengobatan lansia. Infrastruktur, perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, aula pertemuan dan drainase. Udah masuk kan? Nah, baru yang untuk adat, balai pertemuan adat. Nah, kan beda Bu, nggak mungkin kita pertemuan seperti ini di balai pertemuan adat kan? Nah, tentu kan aula gitu. Cukup? Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir. Yang keempat, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau konflik dengan perusahaan, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka hakim sendiri berupa apa tuh biasanya, Bapak atau Ibu? Nah, berarti di sini saya masukkan aja peraturan dan sanksi adat, Bapak Ibu ya. Sebenarnya sanksi apa bukan ya? Kalau menurut saya, kalau adat itu bukan sanksi, bukan hukuman ya. Hanya dia ada ini kan ibaratnya kalau ada yang retak gitu. Nah, kita untuk mempersatukannya itu kita perlu apa? Nah, itu yang agak keliru kita menafsirkan norma adat. Nah, kita sanksi itu jadi seolah-olah kita menghukum gitu. kejam gitu kan. Iya, kejam bunyinya. Jadi norma adat yang tidak boleh jadi melakukan tindakan apa? penyesalan. Ya. Ya. Maksud saya ini kan berarti nggak ada yang anarkis gitu. Kalau ada tuh ada tingkatannya. Namanya lembaga adat itu kan tingkat bawah, kelurahan, ada tingkat kecamatan, tingkat kota. FGD kita nanti minta tolong Pak Lurah ya untuk Siap, bisa. bisa. Masih hasil ngeprint, kita tanda tangan bersama, nanti kita tinggal. Mungkin untuk diskusi yang tahap pertama ini selesai, mungkin selanjutnya kita minta untuk isi kuesioner Bapak Ibu. Nanti kita pandu, manakala ada yang Bapak Ibu belum jelas, nanti kita jelaskan. Tidak harus petani sawit, ini untuk seluruh lapisan masyarakat, untuk profil masyarakat sebenarnya Bapak Ibu. Kita melihat dampak dan sesudah dan sebelumnya terjadinya pabrik, apakah pabrik ini akan membuat sejahtera masyarakat. Nah, tujuannya itu Ibu ya Bapak, mungkin dibantu oleh Pak Andri. Jadi tujuan kuesioner ini kita ingin tahu sebelum ada pabrik beginilah hasil kuesioner. Setelah nanti pabrik berjalan ada peningkatan dan kira-kira gitu. Jadi mungkin Bapak selanjutnya. Seperti hari ini kan kita udah pertemuan Bapak. Ini yang pakai yang pertama nih. Apakah ada selanjutnya lagi nih? Ada Bu, selanjutnya dari koperasi nanti Bu. Koperasi lah menjelaskan mekanisme kerja yang nanti kesepakatan Ibu bagaimana itu dengan koperasi. Dan selanjutnya kan harus ada KTA Pak ya untuk gabung koperasi. Jadi sepertinya pun koperasi nanti mekanismenya dari Pak Wardi dan Pak Ketuanya mungkin nanti akan roadshow Bu ke kelurahan-kelurahan kan, membentuk kelompok tani yang untuk dukungan sawit,
nanti untuk sosialnya gimana, apakah nanti wajib petani sawit atau enggak. Tentuan koperasi ini nanti luas Bu skopnya. Ada penyediaan sarana produksi, mungkin nanti kalau pupuk susah petani padi bisa beli pupuk di koperasi sawit, kan gitu kan bisa jadi. Dan mungkin nanti apakah ada simpan pinjam segala macamnya, mungkin nanti selanjutnya pihak koperasi Bu ya. Diperbanyak aja Pak di kopi. Sini Pak ya. Ya. Toko agama di ini Pak sebelah sana Pak. Sini. Oh iya. Maaf. Kita tinggal satu di kelurahan. Ini kecil-kecil kan tuh Pak kalau lambat mikirnya ada. Ada dengan kita tuh segelas es. Segelas. Ya nama Bagus ini bawa orang royal tenang ya be. Coba. Tiga rangka Pak. Tempat jualnya dekat semua nanam. Biaya Sebenarnya kita bersyukur ada apa? Iya. Ada tangan Pak. Bawahnya. Kita mau bertanya banyak kan di kota. Tapi intinya udah dapat kok. Tapi bang kita jual kalian Pak apa? Ini Pak, nama sama tanda tangan. Nama lengkap. Nah. Ada 3 Pak. Tiga. Ya. Nama juga? Iya, nama. Tapi ada yang kita tinggal. Lagi Pak Lurah kan. Udah lupa nih. Iya udah.